Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Pradila dengan NIM A1C019074. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi imbalan kerja berdasarkan PSAK 24. Adapun saya di sini beranggotakan sendiri. Yang akan saya bahas yaitu jenis dan ruang lingkup imbalan kerja. Imbalan kerja dibagi menjadi 4. Imbalan kerja jangka pendek, pesangon, imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Di mana imbalan kerja jangka pendek ini ada 4, yaitu upah, gaji, iuran, jaminan sosial, dan bagi hasil atau laba, imbalan non-moneter, cuti tahunan atau cuti sakit, dan lain-lain. Sedangkan imbalan pasca kerja itu ada 2, ada iuran pasti dan imbalan pasti. Di mana diterapkan oleh pemberi kerja dalam pencatatan seluruh imbalan kerja, kecuali yang diatur dalam PSAK 23 tentang akuntansi kompensasi berbasis saham. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah dua dari bagian imbalan kerja, yaitu imbalan kerja jangka pendek dan pesangonnya. Sedangkan dua lainnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi sebelum membahas materi terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari adanya PSAK 24 ini, kenapa ini yang digunakan di dalam imbalan kerja ini. Jadi pernyataan ini bertujuan mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui satu liabilitas jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan, dan beban jika entitas menikmati manfaat ekonomi yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Ruang lingkup imbalan kerja. Imbalan kerja meliputi imbalan yang diberikan kepada pekerja atau tanggungannya atau penerima manfaat dan dapat diselesaikan dengan pembayaran atau dengan penyediaan barang atau jasa, baik secara langsung kepada pekerja, suami atau istri mereka, anak-anak, atau tanggungan lain, atau kepada pihak lain seperti perusahaan asuransi. Pekerja dapat memberikan jasanya kepada entitas secara penuh waktu, paruh waktu, permanen, atau sistem kontrak. Untuk memenuhi tujuan pernyataan ini, yang dimaksud dengan pekerja adalah seluruh pekerja, termasuk direktur dan personil manajemen lainnya. Pengertian imbalan kerja. Jadi, imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan suatu entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk pemutusan kontrak kerja. Jadi, di sini maksudnya imbalan kerja ini diberikan kepada entitas ya kepada orang yang sudah bekerja, yang memberikan jasanya, atau untuk pemutusan kerja atau yang kita kenal dengan istilah adanya pensiun atau PKK dan lain sebagainya. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan. Jadi yang pertama, kan tadi saya sudah akan menjelaskan 2 sub dari imbalan kerja, yaitu imbalan kerja jangka pendek dan pesangon. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang imbalan kerja jangka pendek. Jadi imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan yang jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Contohnya itu upah, gaji, jaminan, bagi laba dan bonus, cuti berimbalan jangka pendek, imbalan non-moneter, tidak ada asumsi aktuaria, artinya jangka pendek sehingga tidak diskontkan. Pengakuan dan pengukuran imbalan jangka pendek diakui saat pekerja telah memberi jasa apabila kondisinya liabilitas jangka pendek sebagai liabilitas telah dikurangi yang telah dibayar beban dibayar di muka jika terjadi kelebihan pembayaran, dan beban atau pernyataan lain memperoleh sebagai biaya perolehan. Cuti berimbalan jangka pendek diakui boleh diakumulasi, yaitu pada saat kondisinya diakui pada saat pekerja memberikan jasa, dan cuti berimbalan yang tidak boleh diakumulasi diakui di saat cuti terjadi. Imbalan yaitu cuti. Entitas mengakui biaya ekspektasian imbalan kerja jangka pendek dalam bentuk cuti berbayar. Dalam hal cuti berbayar dapat diakumulasi yaitu pada saat pekerja memberikan jasa. Dalam hal cuti berbayar tidak dapat diakumulasi pada saat cuti terjadi. Entitas mengukur biaya ekspektasian dari cuti berbayar yang dapat diakumulasi sebagai jumlah tambahan yang diharapkan akan dibayar oleh entitas akibat hak yang belum digunakan dan telah terakumulasi pada akhir periode pelaporan. Contohnya di sini, PTA memiliki 100 karyawan yang diberikan cuti berimbalan sebesar 1 juta untuk 10 hari kerja. Selama tahun 2015, karyawan cuti 6 hari, 80 orang, sedangkan sisanya cuti 10 hari kerja. Kondisi jurnal yang dibuat jika tidak diakumulasi yaitu beban cuti berimbalan pada kas senilai 680 juta, di mana ini didapat dari 20 dikali 10 hari kerja, 80 orang dikali sama 60
sama 6 hari, maaf, kali 1 juta sama dengan 680 juta. Dan jika diakumulasi, yaitu beban cuti berimbalan pada kas 680 juta didapat dari 20 kali 10, 80 kali 6 hari, dan kali 1 juta sama dengan 680 juta. Beban cuti berimbalan pada utang gaji yaitu senilai 320 juta. Ini itu kita dapat dari 80 dikali 4 dikali 1 juta. 80 dikali 4, 4 ini 4 hari, yaitu 10 dikurangi 6 sama dengan 4 hari sama dengan 320 juta. Sedangkan ini untuk contoh tentang ilustrasi imbalan kerja jangka pendeknya. Diketahui karyawan perusahaan XYZ diberikan hak untuk cuti tahunan yang dapat diakumulasikan cuti tahunan. Cuti tahunan yang tidak terpakai dapat dialihkan tanpa batas waktu dan harus dibayar secara tunai ketika karyawan meninggalkan perusahaan. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan karyawan menggunakan akumulasi cuti tahunan mereka selama periode lebih dari 2 tahun. Pertanyaannya, haruskah akumulasi cuti tahunan tidak terpakai tersebut diklasifikasikan sebagai imbalan kerja jangka pendek di bawah PSAK 24 atau revisi 2013? Jawabannya, cuti tahunan tidak terpakai tidak akan memenuhi definisi manfaat jangka pendek karena tidak diharapkan akan diselesaikan seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah jasa yang diberikan oleh karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program bagi laba dan bonus yang merupakan salah satu bagian dari jadi jangka pendek. Jadi syarat pengakuan pembayaran bagi laba dan bonus itu yang pertama ada kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua itu dapat diestimasi secara andal, di mana kewajiban kini timbul jika dan hanya jika entitas tidak mempunyai alternatif realistis lainnya kecuali melakukan pembayaran. Jadi program laba atau bonus ini diterapkan apabila si entitas ini nggak ada dia caranya atau nggak ada alternatifnya yang bisa digunakan, maka dia akan menggunakan sistem program bagi laba dan bonus ini. Contohnya itu seperti berikut ini. Diketahui PT Melati pada 15 Februari 2016 menyelesaikan laporan keuangan tahun 2015. Berdasarkan laba tahun 2015, ditetapkan bonus untuk karyawan sebesar 200 miliar dan tantim untuk direksi dan komisaris sebesar Rp 40 miliar. Maka bagaimanakah jurnal penyesuaiannya? Maka jurnal penyesuaian yang dibuat itu beban bonus pada utang bonus sebesar 240 miliar didapat dari 200 miliar sama 40 miliar, sama dengan 240 miliar. Pengungkapannya, imbalan kerja jangka pendek untuk manajemen kunci sesuai dengan PSAK 7 dan pengungkapan dalam laporan keuangan jumlah gaji yang diterima oleh manajemen kunci seperti direksi dan komisaris. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pesangon. Jadi pesangon adalah imbalan yang terutang akibat adanya PKK, pemutusan kontrak kerja, baik yang berasal dari keputusan perusahaan atau karena diberhentikan, ataupun keputusan karyawan atas tawaran secara sukarela. Artinya itu, pesangon ini diberikan karena pekerja itu udah kasih jasanya ke entitas, atau bisa juga karena dia itu karena kerelaannya untuk berhenti atau secara sukarela, atau karena misalnya ditawarin karena perusahaan udah banyak gitu, jadi dia ditawarin untuk berhenti, dia dikasih pesangon gitu. Jadi di mana pesangon ini harus dibayar secara tunai kecuali jika pekerja itu setuju dibayar secara kredit. Perlakuan akuntansinya itu perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal apabila satu, ketika penawaran atas imbalan tersebut tidak dapat ditarik kembali, dan yang kedua, ketika biaya-biaya terkait restrukturisasi telah diakui sesuai dengan PSAK 57 revisi 2009, provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Dan perusahaan dikatakan tidak dapat lagi menarik pesangon yang ditawarkan secara sukarela pada waktu yang lebih awal apabila ketika pekerja telah menerima tawaran dan ketika pembatasan misalnya persyaratan hukum, peraturan atau kontraktual, atau pembatasan lainnya atas kemampuan entitas untuk menarik tawaran berlaku. Jadi perusahaan itu nggak bisa dia tarik lagi pesangon yang udah dia tawarin yang secara sukarela itu apabila kondisinya seperti dua hal berikut ini. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.